Prosesor ini harganya 92.000. Walaupun murah, prosesor ini bisa main game tanpa VGA, lancar buat main game Valorant, PES, Minecraft, bahkan Genshin Impact. Dan nanti kita akan bikin simulasi rakitan PC dengan budget 500 ribuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Kalau kalian cari referensi prosesor dan VGA terbaru, ada banyak sekali videonya di YouTube. Tapi kalau cari data prosesor dan VGA lama yang bagus dengan harga yang murah, pastinya butuh riset dan pemahaman tentang harga pasar. Kali ini saya menemukan lagi prosesor dengan price to performance yang oke banget. Udah gitu hemat daya lagi. Prosesor ini juga banyak yang jual di marketplace. Yang minat bisa langsung dibeli ya. Soalnya biasanya nih kalau habis saya review harganya naik atau barangnya hilang dari marketplace. Intel i3 4330 adalah prosesor Intel generasi keempat yang memiliki 2 core dan 4 thread dengan bus frekuensi 3,5 GHz tanpa turbo boost, TDP-nya 54 watt dan support RAM DDR3 1600 MHz. Kalau kita bandingkan i3 4330 dengan i3 4170 yang harganya sama di 92.000, ada sedikit perbedaan. Pertama, untuk frekuensi prosesornya, i3 4330 di 3,5 GHz sedangkan i3 4170 di 3,7 GHz. Kedua, L3 cache-nya i3 4170 adalah 3 MB, sedangkan L3 cache untuk i3 4330 adalah 4 MB, lebih besar 1 MB. Yang terakhir, i3 4330 iGPU-nya sudah Intel HD 4600, sedangkan i3 4170 iGPU-nya masih Intel HD 4400. Kedua iGPU ini hampir identik, cuman beda di bus frekuensinya saja. HD 440 bus frekuensinya 1100 MHz, sedangkan HD 4600 bus frekuensinya 1150 MHz. Perbedaan ini nanti akan berpengaruh sedikit pada performa gamingnya. Apa saja komponen yang saya gunakan dalam pengujian kali ini? Pertama, HSF-nya saya pakai HSF standar ya. Ini cukup buat menghandle suhu dari i3 Gen 4. Yang kedua, motherboardnya pakai motherboard MATX dari Bulldozer yang sudah ada slot NVMe-nya. Ada USB 3.0 di depan dan USB 3.0 di belakang. RAM-nya pakai RAM yang beda jenis gini ya. Kalau kata istilah di tempat saya sih RAM-nya slant. RAM 8GB, 2 keping, totalnya 16GB dengan speed yang sama 1600 MHz. Storage-nya pakai SSD M.2 SATA dari DST. Kenapa nggak pakai NVMe? Karena dulu saya punyanya cuman ini. Kapasitasnya 128GB dan pakai harddisk juga 500GB untuk penyimpanan gamenya. PSU-nya pakai PSU First Player 400 watt 80 plus bronze. PSU ini masih bisa buat ngangkat RX 560 dan GTX 1050 Ti. Dan yang terakhir, casing tipe aquarium warna hitam dengan 3 fan RGB. Rakitan PC yang saya gunakan kali ini lumayan mahal karena casingnya saja sudah 400 ribuan. Tapi saya akan bantu bikin simulasi rakitannya dengan budget semurah mungkin. Karena niatnya semurah mungkin, kita pakai part-part bekas ya. Prosesor i3 4330 harganya 92.000. HSF-nya pakai HSF standar saja, harganya 24.000 dalam kondisi baru. Motherboardnya pakai motherboard H81 bekas. Harga termurah H81 tipe build up adalah 200.000 di Shopee. Selanjutnya ke RAM. Pakai RAM 2x4GB bisa, 2x8GB juga bisa. Yang penting speednya 1600 MHz. Harga termurah RAM 4GB DDR3 1600 MHz adalah 35.000. Jadi 2 kepingnya 8GB 70.000. Sedangkan kalau pakai RAM 16GB per kepingnya 70.000 atau 2 kepingnya 140.000. Storage-nya pakai harddisk saja ya, 500GB harganya 75.000. Terakhir untuk casing dan PSU kita beli bekas borongan saja, harganya 100.000.
Jadi total harganya 561.000 untuk varian yang 8GB. Kalau pakai varian yang 16GB, totalnya jadi 631.000. Semua link ada di deskripsi video ini, tinggal di check out saja sebelum kehabisan. Apakah PC ini hemat daya? Pastinya sih iya ya, tapi kita buktikan saja. Sekarang saya pakai PC Aquarium dengan 3 fan RGB. Kalau kalian pakai casing standar, pastinya konsumsi dayanya di bawah ini. Ketika idle, PC ini menyerap daya sekitar 50 watt. Dan ketika full load gaming Valorant, PC ini menyerap daya 90 watt. Kalau tanpa fan, mungkin full loadnya sekitar 70-an. Selanjutnya, uji sintetis. Saya akan uji prosesor i3 4330 dengan Cinebench R15 Multicore dapat skor 343 CP dengan suhu maksimal di 73 derajat. Saya pernah juga uji i3 4170 dengan Cinebench R15 Multicore dapat skor yang sedikit lebih tinggi di 357 CP. Sedangkan kita uji iGPU-nya Intel HD 4600 dengan Unigine Heaven di setting 900 pilo dapat skor 676. Ketika i3 4170 dengan iGPU Intel HD 4400 di setting yang sama kita uji dapat skor 674. Terakhir, uji gaming. Apa iya sih prosesor di bawah 100.000 ini bisa gaming tanpa VGA? Yuk kita buktikan dalam 10 game. Game yang pertama, Euro Truck Simulator 2. Di game ini, prosesor i3 4330 bisa main di 1080 pilo. Ketika VC-nya saya off kan, dapat FPS yang lumayan tinggi di 40-an FPS. Tapi sayangnya lumayan ngeglitch. Akhirnya saya on kan VC-nya, dapat FPS stabil di 33. Game yang kedua, Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Kita main di 900p, dapat 24-28 FPS. Walaupun tidak sampai 30 FPS, tapi setidaknya smooth gamenya dan tidak ada drop FPS. Gak ada glitch juga ya. Game yang ketiga, Need for Speed Run. Ini adalah salah satu game balapan ringan yang bagus dan layak buat kalian coba. Walaupun grafiknya jadul, tapi masih lumayan oke kok untuk dilihat. Saya main di setting 768 pilo, dapat 28-33 FPS. Selanjutnya kita ke game bola PES 2017. Sebenarnya saya mau main di 1080p, tapi sayangnya dari sistem tidak mengizinkan. Hanya bisa main mentok di 720 pilo dan dapat FPS 60 stabil. Game selanjutnya Assassin's Creed 2, salah satu game jadul dengan cerita yang bagus banget menurut saya. Saya main di setting 720 pilo dan masih dapat FPS di 33. Lanjut kita ke game online sejuta umat, Valorant. Di setting 1080 pilo dapat 70-an FPS. Lancar nih buat kalian yang suka main ke warnet, buat main Valorant. Daripada ngabisin duit, mendingan rakit PC modal 500-600 ribuan, bisa kok lancar buat main game Valorant. Game yang ketujuh masih di game kompetitif, Dota 2. Sayangnya di game ini prosesornya sangat kewalahan. Kita setting di 900p fastest, ketika laning sih masih dapat FPS 30-an. Tapi ketika war turun ke 20-an bahkan belasan FPS. Tidak cocok untuk push MMR, lebih cocok buat belajar Dota lawan bot saja.
Game selanjutnya Minecraft di launcher di versi 1.21.4 dengan Optifine di setting 1080p fast, render distance-nya 8, dapat FPS antara 20 sampai 70. Sebenarnya FPS-nya lumayan tinggi ya, tapi sangat tidak stabil. Naik turun FPS-nya itu berasa banget, apalagi kalau masuk hutan atau terbang. Game selanjutnya GTA 5 offline, agak maksa banget malah ini. Prosesor 92.000 tanpa VGA disuruh main GTA 5. Oke, kita coba aja di setting 720p normal dapat 20-an FPS. Ya setidaknya FPS-nya lebih tinggi dibandingkan bocil pemuja Winlator. Dan game yang terakhir Genshin Impact. Walaupun kita pakai setting rata kiri di 720p lowest, masih lumayan FPS-nya, dapat antara 35 sampai 40 FPS. Kalau kalian pakai HP 1 jutaan, main Genshin paling juga mainnya di resolusi ini. Kesimpulan, kalau menurut saya pribadi i3 4330 merupakan prosesor i3 Gen 4 yang paling bagus performa gamingnya dibandingkan i3 Gen 4 yang lain. Dengan harga yang sama dengan i3 4170, lebih baik kalian membeli prosesor yang satu ini. Saran saya yang butuh segera beli ya sebelum kehabisan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Video baru setiap 4-5 hari sekali ya, karena konten PC itu proses bikin videonya lumayan panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.